ya semuanya dilakukan dengan ikhlas, dengan senang-senang aja. Kalau ada waktu luang, biasanya kalau di lokasi syuting tuh orang-orang pada ngobrol, aku biasanya lebih banyak belajar, sehingga udah jadi rutinitas aku aja gitu untuk punya berbagai macam aktivitas, dan itu membuat aku juga feel good about myself gitu. Oke, luar biasa, Tasya. Nah, ini sekarang yang pengen ikutan barengan sama kita juga ada peserta yang sudah terpilih yang akan masuk ke live streaming barengan sama kita dan akan ngobrol langsung nih sama Tasya. Pengen nanya-nanya langsung sama Tasya. Boleh ya, Tasya ya? Silahkan. Oke, yang pertama kita punya, kita mau lihat ini dulu, pertanyaan-pertanyaan dari kolom komentar dulu. Nah, ini ada pertanyaan dari kolom komentar nih sebelumnya. Dari Anita Sari. Halo Kak Tasya, izin bertanya, gimana nih Kak cara kita menyesuaikan belajar dengan efektif di tengah pandemi ini, sedangkan setiap orang mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda? Oke, tadi mungkin kalau untuk tips ataupun strategi belajarnya gitu ya, bisa mengikuti yang tadi aku udah share. Terus juga di tengah pandemi ini, tadi aku juga udah sempat sharing tips belajar dari rumah. Tapi gimana caranya menyesuaikan gaya belajar gitu? Ya itu menurutku kamu sendiri yang harus bisa menyesuaikan gitu ya. Kalau misalkan kamu sukanya nyatet, ya tetap aja gitu ya, walaupun kelasnya online biasanya dari Zoom atau apa gitu ya, kelasnya online, tetap kamu bawa catatan. Jadi sebisa mungkin nggak usah dibedakan gitu antara pada saat pandemi atau dari rumah belajarnya dengan kamu datang langsung ke kampus. Usahakan untuk bikin rutinitas ataupun jadwal yang semirip mungkin dengan kamu biasanya. Oke, nah sekarang waktunya kita untuk ngobrol barengan sama peserta yang mau ikutan live di streaming kita hari ini. Baik. Ada yang pertama, kita punya Galuh Adrik Ninur. Ini pemenang dari Instagram. Halo Galuh. Halo Kak. Hai Galuh. Saya Kak Tasya. Hai, kamu dari mana? Aku dari Bogor Kak. Oh, dari Bogor. Iya. Kenapa Kak? Kuliah di mana sekarang? Kuliah di UIN Bandung Kak. Oh oke, jadi kuliahnya di Bandung tapi tinggal di Bogor. Iya Kak. Dari Bogor, kuliah di Bandung, live streaming ke seluruh Indonesia lu. Mantap ya. Gak nyangka banget Kak. Luar biasa ya teknologi. Oke, silakan Galuh. Kak, selama ini Kak Tasya setelah menikah gitu, apa masih bisa kayak belajar seperti dulu sebelum nikah? Karena kan udah nikah ini kayak harus ngurus anak, ngurus suami gitu Kak. Itu ada tips-tipsnya tersendiri nggak sih Kak? Ya. Oke. Terima kasih buat pertanyaannya. Ini aku jawab jujur ya. Jujur, alasan aku juga S2 sebelum nikah karena aku tahu bahwa ya pasti bakalan susah gitu ya. Kalau misalkan kita udah nikah, pasti kita punya tanggung jawab dan komitmen yang lebih banyak lagi gitu. Bakalan lebih menantang kalau kita mau fokus di satu hal doang atau mau achieve satu hal doang. Apalagi kalau udah menikah, apalagi perempuan ya, tanggung jawabnya kan juga kepada suami. Kita harus menyatukan rencana sama suami, kadang-kadang harus ngikut suami juga. Belum lagi kalau punya anak, sebagai perempuan juga kan ya, yang hamil, nanti kehamilannya mungkin ada orang yang kuat hamilnya, kayak aku alhamdulillah waktu aku hamil masih bisa ngisi talk show ke seluruh Indonesia gitu, masih bisa traveling. Tapi ada juga orang yang hamil harus bed rest gitu kan. Jadi aku rasa ketika menikah tuh nanti bakalan banyak banget tanggung jawab dan juga komitmen on top of komitmen dan cita-cita ambisi kita masing-masing gitu. Jadi saran aku sih, kalau berdasarkan pengalaman aku pribadi nih ya, kejar dulu deh sebelum nikah. Misalkan kamu mau S2, terutama yang perempuan nih, mau S2, kejar dulu sebelum kamu menikah. Apakah bisa misalkan punya anak sambil kuliah? Bisa, banyak banget orang yang bisa kayak gitu, tapi pastinya bakalan lebih menantang daripada kalau kita masih single, terus juga masih bisa egois dan juga masih bisa memikirkan diri kita sendiri, hanya gue dan ambisi gue gitu.
Oke, itu tadi pertanyaan dari Galuh, pemenang dari Instagram. Galuh, terima kasih. Terima kasih Kak. Lulus dulu baru nikah. Siap Kak, siap. Terima kasih ya. Tasya, kalau dia jodohnya udah datang duluan gimana? Iya Kak, gimana Kak? Didoakan yang terbaik ya. Semoga ada jalannya. Asik. Kak, aku ngefans sama Kak Tasya loh Kak, dari kecil aku sering dengerin lagu Kak Tasya. Terima kasih. Ibu aku juga Kak. Salam ya buat mama kamu juga. Iya Kak. Neneknya juga Kak, sama kakeknya, sama adeknya. Kalian aja yang Pak RT lu juga ikutan disalamin. Galuh, makasih Galuh. Dan sekarang kita mau ke pemenang dari Twitter. Dari Twitter ini kita punya Vina Deta. Hai Vina. Di unmute dulu Vina suaranya. Vina apakah sudah bergabung? Hai Vina. Hai Kak. Hai, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Vina Tasya dari gimana? mana? Alhamdulillah baik juga. Vina dari mana? Kuliah di mana? Dari Semarang. Oh, oke. Sebenarnya aku udah lulus sih Kak. Langsung ke pertanyaan aja gimana? Boleh. Oke. Boleh silakan Vina. Tips dan triknya Kak Tasya waktu mau ikutan beasiswa itu apa sih? Apa aja? Oke. Ketika mau melanjutkan pendidikan ya dengan beasiswa. Oke, yang perlu kamu ketahui yang pertama sebenarnya fokus kamu yang harus lebih fokus lagi tuh ke gimana caranya supaya bisa diterima di universitas dan jurusan yang kamu mau dulu. Karena beasiswa itu kan merupakan pendanaan gitu ya, kendaraan kamu untuk bisa menempuh itu. Tapi fokus yang pertama, kamu harus bisa diterima dulu di universitas yang kamu inginkan. Dan tentunya proses seleksi beasiswa dan juga proses seleksi universitas itu adalah dua sistem seleksi yang berbeda. Jadi kamu juga harus bagi waktu nih, kapan harus memenuhi persyaratan-persyaratan untuk bisa diterima di kampus, kapan memenuhi persyaratan-persyaratan untuk bisa mendapatkan beasiswanya. Nah, specifically untuk beasiswanya, sekarang banyak banget sih lembaga-lembaga yang memberikan beasiswa. Mungkin kalau aku bisa sharing pengalaman aku ketika aku mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi LPDP itu kepanjangannya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Itu adalah lembaga yang mengelola dana pendidikan APBN di bawah Kementerian Keuangan, yang mana beasiswa itu akan diberikan kepada warga negara Indonesia yang mau kuliah baik di dalam maupun di luar negeri di universitas-universitas yang ada di listnya LPDP, universitas-universitas terbaik di dunia lah gitu ya. Terus kalau untuk LPDP sendiri pastinya mereka punya persyaratan-persyaratan tertentu. Kamu bisa browsing aja kira-kira apa aja sih persyaratannya. Ada persyaratan administratif dulu yang mesti kamu tempuh, kemudian nanti masuk lagi ke seleksi. Kayaknya kalau sekarang ada seleksi online-nya juga untuk kayak tes potensi akademik gitu. Terus ada juga nanti seleksi substantifnya, wawancara segala macam. Kalau untuk LPDP sendiri, pastikan kamu punya rencana-rencana apa sih kira-kira visi kamu ke depannya, bagaimana kamu mau mengamalkan ilmu kamu dengan apa yang kamu udah punya, pengalaman-pengalaman kamu, aset-aset kamu untuk bisa berkontribusi buat Indonesia. Kontribusinya seperti apa ya? Kita sebagai warga negara memiliki berbagai macam cara untuk bisa berkontribusi buat negara kita gitu ya. Kita punya cara kita masing-masing. Yang penting kamu harus punya punya semangat nasionalisme itu ya, punya rencana gimana caranya bisa memecahkan suatu permasalahan di Indonesia dari keilmuan yang benar. Oke, kasih Kak. Iya, good luck ya. Emang kamu mau lanjut S2? Iya, doain aja Kak. Insya Allah. Ya. Dari sekarang udah mulai coba search